عاشاني والدرج sampai bacaannya halaman 198 sampai wal khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu al-dhukuratu yakinan. Syarat yang kelima, seorang wali nikah dan dua orang saksi nikah itu harus yakin dia adalah laki-laki tulen. Nggak boleh laki-laki jadi-jadian, nggak boleh itu. Jadi harus laki-laki yang tulen. Yang sebelum bilang sekarang bilangnya transgender namanya. Transgender, yang perempuan jadi laki, yang laki jadi apa? Jadi perempuan tuh. Itu kalau seandainya dia nggak yakin dia sebagai laki-laki, nggak sah untuk menjadi wali nikah, juga nggak sah untuk apa? Menjadi dua orang saksi daripada pernikahan, tidak sah. Jadi harus laki-laki, perempuan nggak bisa. Fala takunul mar'atu wal khunta waliyaini. Maka seorang perempuan dan seorang banci al-khunta ini adalah orang yang punya dua alat kelamin. Pada hukum syara itu ada adzakar laki-laki, ada al-untha perempuan, ada al-khuntha. Ini masing-masing adalah orang-orang yang Allah bebankan hukum, salah semua. Jadi ada al-dzakar laki-laki tulen, ada al-untha perempuan tulen, ada al-khuntha orang yang punya dua alat kemaluan. Jadi al-khuntha ini adalah man lahu alatani, orang yang punya dua alat kemaluan. Jadi ada alat kemaluan laki-lakinya, juga ada alat kemaluan perempuannya tuh. Ini orang disebut al-khuntha. Bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan bukan khuntha, sekarang dibanci-banci kaleng sekarang tuh. Artinya dianya dulunya apa? Laki-laki, kemudian jadi apa? Perempuan. Yang dulu kita bilang waria, ya. Sekarang udah berubah jadi apa? Transgender sekarang tuh. Udah kayak perempuan. Di mana hukumnya? Tetap pada hukum syara. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Itu kaidah ulama begitu. Di mana hukum dia? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukumnya sama kayak laki-laki, ya. Jadi kalau ada orang laki-laki dirubah menjadi perempuan yang bilang sekarang transgender, dia hukumnya hukum apa? Laki-laki. Kita ada wudu, kita pengen sembahyang, ketemu dia transgender, salaman batal nggak wudu deh? Gak batal. Orang dia laki-laki, cuma dipotong kemaluannya doang, dia ganti perempuan, gak batal begitu media. Nah, perempuan yang sudah akil balik, kemudian ketemu dengan dia salaman, batal wudunya? Batal. Kenapa demikian? Hukum dia hukum apa? Hukum laki-laki. Begitu. Sembahyang dia, misalnya sembahyang transgender nih, dia pakai mukena, pakai sarung doang, pakai apa lagi? Pakai kaos, singlet, sah nggak sembahyang dia? Sah. Kenapa demikian? Hukumnya hukum apa? Laki-laki. Jadi nggak perlu pakai apa? Mukena agak sih gitu sih, nggak pakai. Nggak perlu pakai mukena kayak begitu. Jadi transgender tuh nggak perlu pakai mukena. Dia pakai sarung doang, pakai baju segala macam, udah sah hukum sembahyang dia. Yang penting untuk auratnya dia antara pusat dengan apa? Dengan nengkol, udah sah. Karena dia hukumnya hukum siapa? Hukum laki-laki, bukan hukum perempuan.
Pas dia mati, dia meninggal, maka dia itu dihukumkan sebagai apa? Laki-laki, bukan perempuan. Pas kita sembayangin, kan laki-laki sunnah kita ada di bagian mana? Kepala, perempuan ada di bagian pinggangnya tuh. Ini ada orang meninggal nih, sunnah. Laki perempuan, laki berarti kita sunnah sebagai imam di mana? Di kepalanya. Yang meninggal siapa? Perempuan, berarti sunnah kita untuk di mana? Pinggangnya tuh. Kalau yang memang dia itulah transgender, tetap kita diri di mana? Di kepalanya tuh, di kepalanya tuh. Kalau yang banci gimana? Yang banci lihat yang berenang kemana kemaluannya itu, arahnya itu, bukannya tengah-tengah, bukan tengah lagi. Banci yang meninggal nih, orang tahu dia punya kelamin 2, tapi menurut kemana? Misalnya ke laki-laki, berarti di kepalanya dia. Kan ada kayak banci yang tulen, tapi kita lihat gelagat dia gelagat apa? Gelagat laki nih, atau gelagatnya gelagat apa? Perempuan nih. Berarti kalau pas dia meninggal dunia, si al-khunta tadi kita ke arah mana kalau laki-laki? Kepalanya. Kalau dia ke arah gelagatnya perempuan, berarti ke arah mana tadi? Arah pinggangnya tuh begitu. Nah, transgender mati, kita sembayangin diri kita jangan di pinggang, tapi di mana? Di kepala dia tuh begitu. Karena demikian, karena al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Dia dihukumkan sebagai hukum laki-laki. Jadi dia nggak perlu pakai jilbab, nggak wudu. Nggak perlu pakai apa? Jilbab, nggak wudu. Misalnya pakai jilbab, di mana hukumnya? Nggak ada kewajiban buat dia. Jilbab hanya untuk bagi perempuan, kewajiban perempuan, nutupin auratnya perempuan. Dia kan transgender, kelihatan rambutnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang oleh laki-laki yang lain. Gimana hukumnya? Berdosa nggak dia itu? Tidak berdosa. Kenapa demikian? Dia hukumnya sebagai apa? Laki-laki. Ada laki-laki yang lain melihat dia, nggak dosa. Dan sekarang begitu budaya tuh, ada orang laki demen sama orang apa? Orang laki. Akhirnya si laki yang demenin dia cenderung ke perempuan, rubah tuh jadi transgender tuh, perempuan jadi dia. Berarti asalnya apa? Laki-laki itu. Jadi perempuan dan banci yang tulen itu tidak sah untuk menjadi apa? Menjadi wali nikah, nggak sah. Juga nggak sah menjadi 2 orang saksi daripada pernikahan. Malam tatawallayal imamatal uzma, selama keduanya adalah tidak menjabat sebagai al-imamatul uzma di atas, kepemimpinan yang paling ujung, paling atas. Karena presiden atau raja dia itu. Kalau raja gimana? Ini perempuannya jadi raja atau perempuan jadi apa? Presiden. Boleh nggak dia jadi wali pernikahan? Atau boleh nggak dia jadi saksi pernikahan? Pada hukum syara, kalau dia menjadi al-imamatul uzma, maka dihukumkan boleh. Tapi jangan kejadian tuh. Ini pada hukum syara, ya pada hukum apa? Pada hukum agama. Wa illa, kalau dia bukan sebagai al-imamatul uzma, imam pemimpin yang paling tinggi, falahuma tazwiju ghairihima, maka dia keduanya boleh menikahkan selain keduanya. Jadi kalau dia bukan sebagai al-imamatul uzma, nggak boleh jadi wali nikah, tidak diperbolehkan. Dia perempuan biasa, dia bukan sebagai pemimpin yang paling besar, yang paling utama, sebagai raja atau sebagai presiden, maka tidak diperbolehkan menjadi seorang wali atau menjadi 2 orang saksi. Tapi kalau dia menjadi tadi apa? Menjadi al-imamatul uzma, maka diperbolehkan untuk menikahkan selainnya. Ini pada hukum syarat demikiannya. Itu yang kelima syaratnya. Bagi seorang wali itu atau 2 orang saksi tidak diperbolehkan dia adalah perempuan atau banci. Wasadisu yang keenam, al-adalatu, harus adalah. Fala yakunul waliyu fasiqan, maka seorang wali nggak boleh fasik. Pendapat yang mu'tamad tidak boleh fasik. Ingat ya, wali pernikahan, 2 orang saksi pernikahan tidak boleh yang fasik. Pada pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, tidak diperbolehkan 2 orang saksi yang fasik. Contoh misalnya, saksinya pakai apa? Pakai cincin emas, pakai apa lagi? Pakai kalung, atau diapain? Diapain misalnya? Pakai celana pendek, saksi, atau dia ngambil duit yang bukan duit haknya. Itu kan fasik semua tuh. Atau dia nggak sembahyang, atau dia nggak puasa Ramadan, fasik semua tuh. Jadi orang lain yang demikian tidak sah untuk menjadi saksi pernikahan.
Pejabat diangkat boleh, tapi pejabat yang apa? Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lekat terhadap dirinya ajarannya Rasulullah SAW, boleh silakan. Tapi kalau orang tahu semua itu pejabat tukang korupsi, tahu semua orang. Nah, ini pejabat tidak diperbolehkan untuk jadi apa? Jadi saksi pernikahan tidak diperbolehkan pada hukum syariat demikian. Ya, kemarin kan kayak gitu. Pernikahan tahu lakinya dia apa? Suka dengan apa? Dan sejenis. Saksinya pasti nggak tuh? Kan saksinya jadi temen apa itu, kencannya tuh, yang laki tuh, pasti nggak tuh? Pasti. Gimana hukum pernikahan sana? Tidak asal pada hukum syara, kan begitu. Yang kemarin tuh yang banyak orang udah tahu suka beredar tuh. Jadi ada seorang selebgram, apa namanya? Selebgram ya, selebgram yang namanya. Dia nikah dengan seorang perempuan, diangkat olehnya seorang dokter tuh. Nah ini selebgram dengan dokter ini ada hubungan apa? Ada hubungan percintaan tuh, sampai kencan segala macam tuh. Diangkat saksi yang begitu, pasti nggak tuh? Pasti. Nikah di mana hukumnya? Tidak satu. Jadi nggak boleh sembarangan kita angkat saksi. Makanya kita kalau lagi berhenti pengen langsung mengangkat pernikahan, anak kita, tetangga kita, saudara kita, karena kita bilang-bilangin. Saksi jangan sembarangan, karena pakai celana pendek saksi kan hukumnya apa nih? Fasik. Dan dia nggak bisa cuma mengucapin astagfirullah doang, astagfirullah wa atubu ilaih, nggak bisa. Itu dia harus wajib ada muddatul istibra', wajib dia taubat dan nasuha selama setahun penuh. Baru dia taubat kepada Allah setahun penuh, baru bisa menjadi apa? Saksi pernikahan. Kalau nggak bisa kan, nggak boleh. Kan suka di itu tuh, barang-barang baca istighfar, astagfirullah, terus sampai habis tuh, minta kisah, minta terus sampai habis tuh, itu nggak sah. Saksi yang nggak sah, harus kita cari saksi yang tidak fasik. Nah ini pakai yang tahu nanti kalau langsung ke pernikahan tuh demikian tuh, cari saksi yang apa? Yang adalah tidak diperbolehkan, saksi yang apa? Yang fasik tidak diperbolehkan pada hukum syara. Makanya waktu aneh gaji Fathul Mu'in, dengan ada punya guru Kiai Jenazah rahimahullah dengan Malang, itu beliau pengen bab kayak begini, beliau agak ketat, beliau tuh agak ketat tuh. Sampai itu ngebahas yang masalah pengantin laki yang dia baik, yang disanding, dua-duanya itu sanding, itu bagaimana hukumnya? Sementara ikhtilaf, bercampur laki perempuan, hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Ikhtilaf itu bercampur laki perempuan dan suatu tempat, hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Nah, ada saksi yang diem terhadap itu kemungkaran. Saksi itu dihukumkan bagaimana? Fasik. Kalau sudah saksi fasik, masa dihukumkan? Pernikahan dihukumkan bagaimana? Tidak sah. Jadi waktu kita baca Fathul Mu'in begitu, kita kan kalau udah guru bilangin kitabnya ada jelas, kemudian juga hasyiahnya dibaca, setelah dibaca kitab lain juga penunjangnya dibaca lagi, semua kita iya benar ini jelas. Makanya kata orang-orang kayak dulu ini, mereka bilang kalau menjadi seorang penghulu zaman dulu, zaman Wali Wahab, itu harus bisa membaca kitab Fathul Wahab. Ini beliau bilang harus baca, bisa paham, bisa baca kitab Fathul Wahab yang dikarang oleh Syekh Zakir Al-Ansari rahimahullah. Baru bisa menjadi seorang apa? Seorang penghulu. Ada pernah menghadiri pernikahan, ada bilang ke penghulunya, nggak bisa ini begini, harus bisa. Satu deh, apa jamak zaman sekarang, jamak ada bilang, ini hukum agama, nggak bisa dalam jamak, nggak bisa. Aneh keluar atau ini nikahin terus deh, aneh keluar, bilang ini nggak bisa begini. Baru dia pendu, bisa, akhirnya nggak bisa, laki perempuan di samping nggak bisa, karena kalau ada kebiasaan begitu. Itu kan penyerapan dari hukum barat begitu. Kan orang barat begitu, kalau ini kan diapain? Sanding. Pada hukum syariat nggak begitu. Itu penyerapan, serapan dari hukum barat kayak begitu. Kebiasaan orang barat seperti itu pernikahannya. Disanding laki perempuan, boleh lah dicium, kan nggak boleh. Kalau dicium penolak nggak boleh. Ente nyiumbin penolak hukumnya nggak boleh. Kata orang kalau dikelar selesai nikah dia apa yang bininya? Cium depan orang nggak boleh. Jadi sekarang bisa begitu, anak-anak laki perempuan yang baru pengen nikah, dia pre-wedding kan, pre-wedding di foto, tetrat, kemudian
lamaran nanti ada istilah itu lamaran tuh kayak orang nikahan kayak begitu. Itu kan semua serapan dari budaya barat, bukan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu harus lebih ketat pada masalah wali pada masalah tadi apa? Saksi. Karena pada masalah saksi demikian sangat ketat pada hukum syarat. Terutama dalam madhab kita dan madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi atas dasarnya ada. Anda menyampaikan ini atas dasarnya ada. Kita belajar, bukan kita sembarangan, kita belajar dengan seorang guru yang bernama tadi siapa? Kiai Haji Hasan Asy'ari rahimahullah Tegal Barat. Beliau ini siapa? Beliau di antara daripada murid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki rahimahullah. Yang dibilang Syekh Yasin Al-Fadani maka itu rahimahullah, beliau di antara muridnya. Dan beliau menyaksikan karomah daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah. Apa kata beliau? Kata Hasan Azhari, beliau Syekh Yasin, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu kalau malam beliau ngajar, sementara nggak ada AB-nya, nggak ada sosok orang yang diajarin, nggak ada tuh. Karena anak-anak Indonesia Jakarta kan pada berani, lihatin nih guru ngajar siapa itu, kelar pagi selesai, nanya di antara orang santri dari Jakarta, Syekh, antum semalam ngajar siapa? Kata Syekh Yasin Muhammad Al-Fadani ke Syekh Muhammad Al-Fadani, ana ngajar bangsa jin. Kalau kita kabur, ngajinya kabur bukan kesempatan. Ana ngajar apa? Bangsa jin. Yang kedua kata Hasan Azhari rahimahullah, kata beliau, waktu beliau ditanya sama orang tentang dari bagaimana apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat setelah menggunakan duit, pakai duit. Kita kan nggak boleh kan ya? Kita kan harus pakai apa itu? Kayak beras, karena kita makan apa? Makan nasi, makan beras. Ayam makan beras. Kita makan nasi, iya. Cuma zakat agak ribet Betawi banget. Makanya makan nasi gitu tuh. Makanya itu wajib pakai beras tuh, gitu. Nah, ada orang datang ke Hasan Azhari rahimahullah nanya, dalil tentang diperbolehkan untuk zakat setelah menggunakan duit mana? Beliau bukan bingung, dia bukan nggak tahu, beliau tahu, tapi pengen ada kepastian dari guru beliau Syekh Muhammad Al-Fadani rahimahullah. Lagi bingung, lagi mikirin, tahu-tahu datang kitab Syekh Muhammad Al-Fadani rahimahullah. Beliau ngirimin kitab muridnya seluruh Indonesia tentang hal itu yang tadi beliau lagi pikirin, itu luar biasa. Dikirimin semua. Jadi yang dikirimin bukan siapa? Hasan Azhari satu orang, belum, tapi apa? Semua murid yang ada di Indonesia. Oh Allah, kata Hasan Azhari, ya Allah, kalau bukan wali mana tahu saya lagi begini. Tapi yang dikirimin semua apa? Semua muridnya, ya Allah, rahimahullah. Nah, itu. Jadi aneh dapat itu dari punya guru dari Kiai Hasan Azhari Tegal Utara. Dan waktu itu baca kita Fathul Mu'in, hasyiahnya ya Natul Talibin atau Tarsyihul Mustafidin. Ada dua dia punya hasyiahnya itu. Jadi kita baca Fathul Mu'in, juga baca ya Natul Talibin, juga baca Tarsyihul Mustafidin. Anda punya guru begitu, buka hasyiah Tarsyihul Mustafidin, bukan semua tuh, cocokin semua dalilnya, referensi cocokin semua, oh iya benar semua, dukung semua itu. Jadi pernikahan tidak sah kalau seandainya saksi yang apa tadi? Yang fasik. Atau dalam pendapat yang mu'tabar, wali yang fasik pernikahan dibolehkan tidak sah. Tapi nanti ada qaul, ingetin tuh. Ada pendapat dari ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu dari negeri Khurasan, yang mengatakan wali, ingetin ya, kalau saksi mutlak tidak ada pendapat lain. Dalam madhab kita, saksi mutlak harus yang tidak boleh apa? Tidak boleh fasik. Tapi kalau wali, pendapat yang utama memang harus tidak boleh fasik, tapi masih ada pendapat lain, yaitu pendapat daripada ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i, yaitu yang ada di negeri Khurasan, yang mereka selalu mengatakan diperbolehkan dan sah pernikahan sekalipun walinya seorang wali yang fasik. Ngerti ya? Jadi kalau saksi mutlak tidak diperbolehkan yang apa? Yang fasik. Kalau wali itu masih ada pendapat ulama yang mengatakan sekalipun fasik maka pernikahan dihukumkan tetap sah. Wala yanaqidun nikahu biwaliyin fasiqin, tidak sah nikah. Ini pendapat yang mu'tamad ini dengan wali yang fasik. Khilafan lil a'immatit thalathati, lain hanya dengan pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ingat ya, mazhab cuma 4 doang.
madhab al-Imam Abu Hanifah banyaknya di Eropa. Yang kedua madhab al-Imam Malik banyaknya di Afrika. Yang ketiga madhab daripada al-Imam Syafi'i banyaknya di Asia, khususnya di Asia Tenggara banyak madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang keempat madhab daripada al-Imam Ahmad bin Hanbal banyaknya di Timur Tengah, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, itu semua madhabnya madhab daripada al-Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau kita pergi haji, semua sembahyang berjamaah, mereka tidak baca apa? Doa pun nggak baca tuh, sama semuanya, cuma lain. Ada beberapa pendapat yang beda tuh. Bukannya mereka nggak ada madhabnya, mereka semua bermadhab, tapi madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimah. Jadi pendapat yang lain selain daripada Imam Syafi'i, wali yang fasik masih dihukumkan sah. Pada pendapat yang mu'tamad, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Dan bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.